Jadi soal 5 itu soalnya, pada 5 Januari 2019, P mengakuisisi 80% saham beredar S dengan harga 920 juta pada saat ekuitas S terdiri dari saham biasa sebesar 400 juta, tambahan modal disetor 300 juta, dan saldo laba 250 juta. Kelebihan pembayaran atas aset neto S akan dialokasikan ke persediaan 20% under value dan terjual tahun 2019. Tanah 30% under value, peralatan 30% under value, masa manfaat masih 5 tahun. Bangunan 20% over value, masa manfaatnya masih 10 tahun dan sisanya adalah goodwill atau discount. Selama 2019, S melaporkan net income 180 juta dan membagikan dividen sebesar 80 juta. Di buku S masih terdapat utang usaha kepada P yang masih belum dibayar sebesar 10 juta. Buatlah jurnal eliminasi untuk menyusun laporan konsolidasi pada 31 Desember 2019. Jadi pertama kita hitung dulu excess value-nya. Investment cost untuk kepemilikan 80% tadi senilai 920 juta. Nilai value-nya atau kepemilikan saham 100%-nya itu nilainya 1.150 juta. Book value net asset-nya tadi common stock-nya 400 juta, additional PIC-nya 300 juta, return earning-nya 250 juta, jadi totalnya 950 juta. Nilai kepemilikan 100% dikurangin sama book value net asset, ketemu excess value 200 juta. Selanjutnya kita alokasiin excess value-nya ke under value inventory 20% dikali nilai excess value 200 juta, ketemu hasilnya 40 juta. Under value land senilai 30% dikali 200 juta, ketemu hasilnya 60 juta. Under value equipment 30% dikali 200 juta, ketemu hasilnya 60 juta. Over value building 20% dikali 200 juta, hasilnya 40 juta. Dari sini kita ketemu hasil goodwill-nya 80 juta. Excess value-nya totalnya jadinya 200 juta. Terus kita sekarang hitung income from S. Untuk hitung income from S itu net income kepemilikan 80% dikali net income di tahun itu ada 180 juta. Ketemu hasilnya 144 juta. Under value inventory-nya 80 kepemilikan 80% dikaliin sama under value inventory senilai 40 juta, ketemu hasilnya 32 juta. Under value equipment itu 60 juta dibagi masa manfaat equipment-nya masih ada 5 tahun, dikali 80%, 9.600.000. Over value building 40 juta dibagi masa manfaat 10 tahun, dikali 80%, 3.200.000. Jadi total income from S-nya 105.600.000. Selanjutnya, ini untuk menghitung NCI expense-nya. Net income 20% kepemilikan dari NCI expense dari NCI dikaliin sama net income 180 juta, nilainya 36 juta. Inventory senilai 40 juta dikaliin sama NCI, kepemilikan NCI 20%, hasilnya 8 juta. Equipment 60 juta dibagi masa manfaat dikali 20%, ketemu 2.400.000. Building 40 juta dibagi masa manfaat dikali 20%, 800.000. Jadi total NCI expense-nya 26.400.000. Sekarang masuk ke jurnal eliminasi income from S sama dividennya. Income from S pada dividen S, income from S nilai 105.600.000 yang berasal dari perhitungan di atas ini. Terus dividen S 80% dikali dividen pada tahun itu sebesar 80 juta, nilainya 64 juta. Investment in S 41.600.000. Selanjutnya, ini P-nya jurnal untuk menggunakan memunculkan NCI expense. Mbak Rizka? Oh, equity method, Bu. Oh iya, oke.
NCI expense senilai 26.400.000 dari perhitungan yang di sini. Dividen S, kepemilikan NCI 20% dikali dividen 80 juta, nilainya 16 juta, NCI equity 10.400.000. Selanjutnya, ini jurnal eliminasi investment dan equity S, itu common stock senilai 400 juta, yang ada di soal, additional PIC 300 juta, retain earning 250 juta, unamortized excess 200 juta, investment in S 920 juta, NCI equity 230 juta. Selanjutnya, alokasi excess value, inventory 40 juta, land 60 juta, equipment 60 juta, goodwill 80 juta, building 40 juta, unamortized excess 200 juta. Ini nilainya diambil dari perhitungan alokasi excess value yang di sini. Terus untuk amortisasi inventory, karena inventory-nya akan terjual habis di tahun 2019, jadi langsung diamortisasi COGS pada inventory 40 juta. Amortisasi equipment-nya, depreciation expense, nilainya itu, tadi equipment-nya 60 juta, dibagi masa manfaatnya 5 tahun, jadi nilainya 12 juta, pada equipment 12 juta, amortisasi building-nya tadi nilainya 40 juta, dibagi sama masa manfaat 10 tahun, ketemu hasilnya 4 juta, pada depreciation expense 4 juta. Terus tadi di soal ada keterangan kalau di buku S itu masih terdapat utang usaha kepada P yang masih belum dibayar sebesar 10 juta. Ini jurnal eliminasi akun resiprokalnya, account payable pada account receivable senilai 10 juta. Sudah, Bu? Oke. Bedanya apa, Mbak, kalau si P itu menggunakan cost method? Bedanya di mana? Kalau di ini ya, Bu, di eliminasi income from S sama dividennya. Kalau dengan cost method bagaimana? Kalau pakai cost method nanti tuh dividen revenue pada dividen S ya, Bu. Dividen revenue pada dividen S. Jadi karena kalau menggunakan cost method ya, perubahan nilainya itu atau perubahan dari S itu hanya dicatat pada bagian dividen saja sebagai dividen income gitu ya. Maka untuk penyesuaian atau eliminasinya hanya mengeliminasi dividen. Tapi kalau menggunakan equity method kan ada dua ya teman-teman yang dicatat oleh P. Yang pertama adalah pengumuman net income. Ya, net income-nya tadi berapa? 180 ya, tapi karena ada penyesuaian-penyesuaian amortisasi atas excess value, maka tadi sudah dihitung di atas itu 105 ya. 105.600 ya. Nah, ini yang di bawah, Mbak. Net income, nah itu 105.600. Jadi 80% dari 180 itu diakui, tapi ada penyesuaian-penyesuaian karena P ketika memperoleh S itu ada excess value-nya gitu ya. Jadi disesuaikan sejumlah 105.600. Kemudian dividennya 64 dan selisihnya itu diakui sebagai perubahan investment in S 41.600 ya. Itu bedanya hanya itu saja? Ada yang lain lagi nggak? Kira-kira? Kalau NCI expense sama nggak? Teman-teman yang lain boleh bantu? Kalau NCI expense. Ya, sama. Mau menggunakan equity method atau menggunakan cost method, si P-nya ketika mencatat investasinya di S, menghitung NCI expense akan sama. Kemudian eliminasi investment, itu juga sama, investment dan equity S-nya,
itu juga sama ya. Terus excess value, alokasi excess value juga sama, atau amortisasi sama. Nah, amortisasi ini boleh teman-teman misalnya equipment dan building itu digabung gitu ya, disesuaikan ke operating expenses gitu. Supaya fleksibel saja sih, jadi hanya menggunakan satu akun ketika melakukan amortisasi ya. Jadi tidak pakai misalnya depreciation expense, equipment depreciation expense, building gitu ya. Boleh menggunakan akun operating expense saja. Kemudian untuk akun resiprokal, utang piutang ya, ketika P memberikan pinjaman kepada S ya, S kan akan mencatat itu sebagai payable, P mencatat itu sebagai receivable. Tetapi ketika P membuat laporan konsolidasian, P dan S itu seolah-olah satu entitas gitu ya, itu akan akan dieliminasi juga ya. Jadi nggak ada utang piutang kalau P dan S itu sebagai satu entitas tunggal gitu ya. Sehingga perlu dieliminasi. Itu kalau pakai equity method. Kalau yang soal 6 pakai apa ya? Coba terima kasih Mbak Rizka. Soal Baik, 6 itu Ibu. pakai equity atau pakai cost? Saya pakai equity, Bu. Yang lain pakai cost atau equity? Coba mohon maaf Mbak. Equity, Bu. Semua pakai equity? Soalnya di soal tuh nggak dikasih tahu gitu, Bu. Nggak ada ketentuan pakai equity atau pakai cost gitu. Iya, nggak ada ya. Kalau kalian kenapa memilih pakai equity method? Bukannya lebih susah kalau equity method ya? Ya cuma satu jurnal sih yang berbeda. Tetapi kalau equity method, kebetulan ini tidak melibatkan adanya perubahan AOC ya. Perubahan AOC pada S. Kalau ada perubahan AOC pada S, ada satu pencatatan lagi gitu yang menurut saya jadinya agak lebih rumit gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau menggunakan cost itu kan si P-nya itu tidak akan melakukan penyesuaian atas saldo investasi. Jadi selalu dicatat pada cost-nya gitu ya. Jadi akan lebih simple menggunakan cost method. Tapi kalau misalnya pakai equity method juga nggak masalah sih. Baik, ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bu. Silahkan Mas Ikhwan. Nah, tadi kan di soal yang nomor 5 itu persediaannya habis terjual. Kalau misalnya nggak habis terjual, jurnalnya kayak gimana? Kalau tidak habis terjual, berarti yang diamortisasi hanya sebesar prosentase yang terjual saja, Mas. Soalnya kelihatan ya. Di sini kan persediaannya itu terjual seluruhnya di 2019, ya kan? Misalnya tidak terjual seluruhnya, tetapi terjualnya itu 90%, maka yang kita amortisasi hanya 90% dari nilai alokasi excess value yang di-assign ke inventory. Tadi jumlahnya berapa ya Mbak? 40 kalau nggak salah ya? Mbak Rizka. Selisihnya kan tadi 200 juta ya, 200 kali 20 berarti 40. Kalau dia terjual hanya misalnya 90%, maka yang kita amortisasi pada saat tadi Mbak Rizka mencatat COGS pada inventory tadi gitu ya, itu diamortisasinya hanya 90% kali 40 juta gitu. Begitu Mas Ikhwan, jurnalnya sama. Kenapa dicatatnya ke OGS? Kenapa? Saya salah, Bu. Saya nyatetnya operating expense, jadinya bingung. Oke ya, ada yang mau menjawab?
kenapa kalau yang building, equipment tadi saya catat di operating expense misalnya gitu ya, tapi kalau inventory ke COGS? Izin menjawab, Bu. Siapa kalau ini? Sheila, Bu. Mbak Sheila, silakan. Kalau inventory kan diamortisasinya jika terjual, jadi dicatatnya COGS pada inventory. Kalau equipment sama building itu diamortisasinya jika terdepresiasi tiap tahun itu, Bu. Jadi makanya dicatat depreciation expense. Nah, ini nggak bisa dicoret-coret ya soalnya. Kenapa ke COGS gini? Di mata di mata P, ya, di mata P, tadi kan sebenarnya persediaan itu misalnya jumlahnya 100 gitu ya, dilaporkan oleh S 100, tapi di mata P itu jumlahnya berapa? Kalau misalnya nih, ini misalnya saja. Ini. Kan tadi P memperoleh S itu ada excess value ya. Excess value-nya totalnya adalah 200. Tapi kalau P karena dia hanya memperolehnya itu 80%, jadi dia akui 160 ya, Mbak. Tadi ya. Kemudian ini dialokasi gitu kan? Dialokasi ke nilai fair value dari identifiable asset. Apa saja tadi Mbak Rizka menyebutkan ada inventory. Terus apa Mbak? Equipment. Saya ambil dari yang biar nggak bingung yang 200 saja ya. Equipment. Equipment-nya over atau under Mbak? Sama sisanya dialokasikan ke goodwill ya. Inventory-nya tadi kalau nggak salah 40. Equipment-nya 60 ya? Iya, Bu. Building? Building-nya 40. 40. Over value. Yang over value building saja ya? Iya, Bu. Jadi goodwill-nya ada lagi nggak? Enggak, Bu. Jadi cuma goodwill-nya berapa? 80, Bu. 80. Building-nya kan over value. Ini Jadi over kan? Iya, Bu. 60. 200 ya Mbak excess value-nya tadi ya? Iya, Bu. Oh, land, Bu. Land satu lagi. Oh, iya, iya. Land. Iya, Bu. Land berapa? 60, Bu. 10. Berarti di goodwill-nya 80 gitu ya. Nah, ini di mata S, padahal, di mata P. Padahal S itu melaporkan land-nya itu ya 60 lebih kecil daripada yang diakui oleh P. Inventory 40 lebih kecil daripada yang diakui P, gitu ya. Sehingga ketika S melaporkan net income, itu kan COGS-nya adalah X minus gitu ya. 40. Gitu kan? Sehingga net income bagi P, net income S bagi P terlalu besar atau terlalu rendah? Terlalu tinggi besar. atau terlalu tinggi sebesar berapa? 60. Kalau terjual seluruhnya berarti terlalu besar sebesar 40. Ya, ngaruhnya kan kemana sih? Ke COGS kan? Nah, oleh karena itu si P ya, P harus menambahkan COGS di debit pada inventory di kredit sebesar berapa? Eksesnya tadi 40 kan dan terjual habis semuanya jadi 40.000 gitu. Begitu juga dengan equipment. Kalau land karena dia tidak didepresiasikan, jadi nggak bisa disesuaikan gitu kan, nggak bisa diamortisasi karena tidak ada depresiasi. Jadi nggak bisa disesuaikan gitu. Si S-nya kan tidak mengakui expense allocation ya, cost allocation atas land gitu. Kalau equipment bagaimana?
Sama equipment juga, misalnya nilai equipment-nya itu 400 nih. Oleh S diakui 400. Tadi sisanya masih berapa, Mbak? 5 tahun ya? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, si S itu mengakui berarti depresiasinya berapa kalau 5 tahun? Atas depresiasi equipment. Ini misalnya saja. 80 kan? Ya enggak? Tapi P itu mengukur equipment-nya adalah 400 plus 60. 460 kan? Dibagi 5 gitu. Jadi 80, berapa itu? 460 dibagi 5, 80 tambah 92, Bu. 92 ya. Jadinya 92. Jadi dia harus menambahkan atau mengurangkan? Kan berarti di net income-nya ini itu dikarenakan operating expense terlalu rendah expense. rendah. Ya, operating expense terlalu rendah berarti net income-nya terlalu tinggi. Ya, makanya depreciation expense-nya atau operating expense-nya harus ditambah atau dikurang? Di operating expense-nya. Tambah, Bu. Harus ditambah sebesar 12. Sebesar selisihnya excess value yang dibebankan atau yang di-assign ke equipment. Tadi kan 60 ya equipment-nya, dan posisinya adalah dia under value gitu. Jadi oleh P harusnya diakui operating expense atas equipment itu 92, oleh S dia di laporan keuangannya karena nilai equipment-nya itu 40, dia hanya mengakui 80. Nah, selisihnya 12 gitu. Dan yang lain juga sama seperti itu. Ya, kenapa di jurnalnya ke COGS, kenapa di jurnalnya ke operating expense atau depreciation boleh. Ada lagi yang mau didiskusikan? Sepertinya sih kalau di AKL ini asal memahami logikanya terus hafal apa saja yang harus dieliminasi gitu ya. Atau ya kalau nggak dihafal ya dipahami lah gitu ya. Itu nggak terlalu sulit sih. Karena tidak melibatkan banyak standar akuntansi ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu ke laporan keuangan konsolidasi periode setelah akuisisi. Periode setelah akuisisinya ini tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya akuisisinya itu dilakukan di tahun 2020 gitu ya. Laporan keuangan 2021, laporan keuangan konsolidasiannya seperti apa gitu. Nah, kita lihat sebenarnya sama ketika kita membuat laporan keuangan konsolidasian itu selalu menggunakan kertas kerja konsolidasi, namun harus kita lihat efek dari periode sebelumnya ya. Kita lihat dulu kalau dia menggunakan metode biaya. Kalau menggunakan metode biaya, parent itu akan selalu mencatat investment in S itu selalu pada cost-nya. Gitu ya. Jadi kalau ada pendapatan dari S, dia akan mencatat itu sebagai dividen revenue atau dividen income. Dia selalu menyajikan pada cost-nya. Itu. Jadi saldonya akan sama terus ya. Dengan asumsi tidak ada perubahan kepemilikan. Maksudnya perubahan kepemilikan itu misalnya dari 70% menjadi 80% atau dari 80% menjadi 65%. Kalau itu pasti berubah ya. Tapi kalau tidak ada perubahan proporsi kepemilikan, maka dengan metode cost itu di sisi parent selalu akan sama dari tahun ke tahun. Sementara di subsidiary ya, di laporan keuangan tersendirinya gitu ya,
ekuitasnya itu akan bertambah dengan adanya laba, rugi, gitu ya. Kemudian dividen, kemudian perubahan AOC. Ya nggak? Teman-teman semoga masih ingat ya. Equity itu isinya apa sih? Equity itu isinya adalah adanya saham, ya, apa namanya, kontribusi dari pemilik gitu ya. Saham ini ada 2, par plus premiumnya gitu ya, atau di bukunya Bu Iin disebut additional paid in capital, kemudian RE dan AOC. Nah, kita sebenarnya baru membatasi pada RE saja. RE itu berubah karena apa? Karena ada income atau loss gitu ya, dan adanya pembagian dividen. Itu RE akan berubah. Nah, subsidiarinya berubah, sementara parent-nya tidak berubah sama sekali. Ya. Contoh misalnya awal tahun 2018, P membeli 90% kepemilikan S dengan harga 450. Ekuitas S pada saat akuisisi, jadi P, ini S. Dia mencatat investment in S sebesar 450.000, gitu ya. Kemudian di equity-nya S itu terdiri dari share modal 300, kemudian RE-nya adalah 200. Nah, ini awal tahun. Ini awal. Kemudian ada laba, ya, berarti RE-nya berubah karena ada laba 100. Labanya 100, kemudian dividen 40. Jadi netnya dia nambah 60. Di akhir tahun di sini 560 ya. Di sini berapa? Tetap 450 gitu. P tetap mencatatnya itu 450 padahal S sudah equity-nya sudah berubah sebesar 560. Nah, berarti gitu ya. Ketika di awal tahun 2019, ya, ini kepemilikannya 90% ya, nanti kita lihat. Di tahun 2019, ada yang perlu disesuaikan ketika si parent ini melakukan laporan keuangan konsolidasi. Konsolidasinya sih akhir tahun ya. Konsolidasinya sih akhir tahun. Tapi posisi awal tahun 2019 kan berarti membawa saldo akhir tahun 2018. Investment in S di P, di laporan keuangan tersendirinya P, itu adalah 450, sedangkan di S itu dilaporkan capital stock-nya, sahamnya adalah 300 dan RE-nya adalah 260. Nah, ini ada ketidakseimbangan gitu ya. Ini kan kalau dikalikan 90%-nya itu berapa? 90% kali 560 ya. Harusnya kan 504, tapi di sini hanya 450. Memang tidak selalu sama ya. Tapi kalau tidak ada excess value harusnya sih sama gitu ya. Harusnya sama. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu ya atas perubahan ekuitasnya S ya. Tadi perubahan ekuitasnya S berapa sih? Saldo awalnya adalah 500, total equity-nya, saldo akhir 560. Jadi S itu selama 1 tahun ada perubahan sebesar 60 ya. Nah, P mengakui sebesar 90% dari 60, 54. Dicatat equity investment in S pada RE sebesar 54. Jadi itu untuk menyesuaikan investment in S-nya.
Karena tadi di akhir tahun di laporan keuangan tersendiri gitu ya, dia masih melaporkan 450. Sebenarnya ini hanya di kertas kerja konsolidasi ya. Kalau di laporan keuangan tersendirinya juga tetap 450 karena dia menggunakan cost method ya. Nah, ini adalah potongan dari kertas kerja konsolidasi ya di tahun pertama. Di tahun 2018 tadi ya, RE-nya 200, kemudian di P dilaporkan equity investment in S-nya 450, kemudian S juga melaporkan share capital-nya 300. Jadi ini jurnal apa nih? Jurnal yang di bawah ini apa? Jurnal apa nih? Eliminasi apa? Eliminasi share capital sama retained earning. Share capital dan RE-nya S. Ya investment juga ya, investment. Nah ini kan, nah ini share capital S ketika konsolidasi 2018 kan ketika jadi satu entitas ya, maka tidak ada lagi share capitalnya S, kemudian RE-nya S gitu ya, tapi nanti digabungkan seluruhnya menjadi konsolidasi di P. Equity investment in S-nya juga dihapuskan. Kemudian sisanya itu adalah haknya non-controlling interest equity. Ini di tahun 2018. Ya, jadi seperti ini ya. Ini ketika masuk ke kertas kerja konsolidasinya, RE-nya di debit jadi 0. Kemudian equity investment in S juga dikredit, dihapuskan, dieliminasi. Share capital-nya 300 ya, NCA equity sebesar 50. Ini juga jadi 0. Karena nanti P ini akan melaporkan di S itu sebagaimana S melaporkan laporan keuangannya. Jadi ada unsur pendapatan, beban-beban dan seterusnya gitu ya. Jadi ekuitasnya dihapuskan. Begitu juga dengan investment in S. Nah, kemudian di tahun kedua. Di tahun kedua, S melaporkan perubahan RE 60. Ini tadi berasal dari labanya adalah 100 kalau nggak salah ya. Kemudian dividen 40. Jadi nambah 60. Ya. Equity investment in S-nya 450, share capital. Jadi di sini 560, di sini 450 gitu ya. Ini jumlahnya tidak seimbang karena kalau 90% dari 560 harusnya 500 berapa tadi? 500 sekian lah gitu ya. Nah, ini perlu disesuaikan tadi ya. Ada penyesuaian. Ini tadi 54.000 equity investment in S pada retain earning di P sebesar 54.000. Nah, di sini. Non-controlling interest-nya berapa nih? $56 ya? Ini kan nggak ada excess value ya, jadi mudah. 56. Nah, sekarang ya, di tahun 2019 ini investmentnya sudah kita sesuaikan ya. Sekarang jadi seimbang nih karena dia mengakui investment in S-nya adalah 504.000 ya. Kemudian NCI equity 56.000
ya, 56.000, jadi sudah seimbang. RE yang diakui adalah perubahan RE-nya oleh P itu diakui sebesar 54.000. Nah, ini untuk mengeliminasi di tahun kedua, ya. Di tahun kedua mengeliminasi capital stock dan RE di tahun kedua. 300 capital stock-nya, kemudian retain earning-nya 260, investment in S-nya setelah disesuaikan tadi menjadi 504 dan NCI equity-nya adalah 56.000. Nah, kemudian yang selanjutnya akan sama ya. Di tahun kedua itu akan sama. Yang perlu diperhatikan adalah kalau excess value-nya sudah ada perubahan. Kalau ada ya, kalau ada excess value-nya sudah ada perubahan jumlah excess unamortized excess value di tahun kedua karena sebagian sudah diamortisasi di tahun pertama. Ini yang diperlukan. Dividen income dividen S, ya, kemudian equity investment in S dengan equity S dihapuskan. NCI expense diakui, ya, kemudian excess value di tahun kedua dialokasikan, kemudian amortisasi excess value. Jika terdapat excess value yang ditentukan nilainya pada awal akuisisi, maka dalam penyusunan kertas kerja tahun pertama dimunculkan nilai excess value dan amortisasi excess value. Penyesuaiannya adalah pada equity investment in S ya. Contoh misalnya P membeli 100% aset neto S dengan harga 500, pada saat akuisisi aset neto S terdiri dari modal sahamnya 300 dan saldo labanya adalah 150. Selisihnya dialokasikan ke paten yang sisa masa manfaatnya masih 5 tahun. Jadi investment cost-nya, imbalannya adalah 500, book value-nya 450, excess value ini nanti dialokasikan ke paten yang masa manfaatnya adalah 5 tahun sehingga diakui per tahunnya amortisasinya 10.000. Nah, di kertas kerja tahun pertama, yang pertama adalah kita hapuskan equity S ya. Equity S, kita hapuskan capital stock, retain earning, kemudian investment in S juga kita hapuskan. Kemudian kita akui tadi ya, alokasi excess tadi ke paten. Nah, jadinya seperti ini. Investment in S 500, capital stock 300, retain earning-nya 150, paten kan 50 tadi ya. Hasil alokasi dari excess value. Kemudian S menghasilkan laba 200 dan membayarkan dividen 120, maka harus dieliminasi juga itu. Ya. Oh ya, sebelum mengeliminasi dividen, ya, sebelum mengeliminasi dividen, kita sesuaikan dulu. Ini karena kita mengerjakan di di periode setelah akuisisi gitu ya. Labanya 200 dan dividen 120, jadi kenaikan ekuitasnya S adalah 80. Nah, ini kita tambahkan dulu ya, investment in S pada RE 80. Kemudian ini untuk amortisasi di tahun pertama ya. Amortisasi di tahun pertama. Oh ya, mungkin ada yang bertanya begini. Biasanya kan kita jurnalnya begini ya. Mana tadi? Sebentar. Jurnal. Ini misalnya. Ini kenapa nggak dicatat di excess value dulu? Karena ini tidak perlu alokasi lebih ke lebih satu akun sehingga langsung diakui sebagai paten. Ya, nggak apa-apa kalau cuma satu gitu. Biasanya kita catat dulu excess value, kemudian kita alokasikan gitu kan. Nah, kalau di sini nggak perlu karena semua excess value itu di-assign ke paten. Ya.
Nah, yang pertama tadi adalah kita sesuaikan dulu nilai investasinya, perubahan investasi selama 1 tahun. Jadi sekarang P mengakui investment in S itu 580, kemudian S itu mengakui capital stock-nya 300, RE-nya adalah 230 dan di P ada paten 50. Ya. Nah, ini amortisasi dari excess value yang di-assign ke paten. Ya, makanya patennya dikurangi 10 ya, operating expenses-nya ditambah sebesar 10. Ya. Di sini patennya dieliminasi sebesar 50, didebit, kemudian dikredit sebesar 10 sehingga excess value, ini excess value di tahun kedua. Nanti di tahun kedua excess value-nya tinggal 40. Nah, awal tahun kedua berarti seperti ini. Awal tahun kedua ya. Ini jadi 570. Dari mana? Karena tadi ada penyesuaian amortisasi dari paten ya. Amortisasi dari paten. Tadi ada jurnalnya enggak? Nah, ini. Amortisasi dari paten. Kemudian capital stock-nya 300, RE-nya tadi 230, patennya tinggal 40. Ini disesuaikan RE pada investment in S sebesar 10. Ini untuk menyesuaikan apa sih? Menyesuaikan tadi apa amortisasi excess value. Nah, berarti di tahun kedua ya, capital stock-nya S itu adalah 230, RE-nya, capital stock-nya tetap 300 ya, patennya adalah excess value-nya ya, excess value tinggal 40. Jadi investment in S kita hapuskan sebesar 570 atau kita eliminasi sebesar 570. Itu di tahun kedua ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau ada amortisasi sebelumnya kita harus perhatikan itu harus disesuaikan. Jadi apa saja yang disesuaikan? Yang pertama ada perubahan ekuitasnya S ya. Kemudian amortisasi dari excess value yang sudah dilakukan di tahun pertama. Disesuaikan investment in S. Nah, untuk metode ekuitas bagaimana? Metode ekuitas bedanya adalah ketika P mencatat investasinya pada S, perubahan ekuitasnya S itu sudah diakui. Perubahan ekuitasnya S sudah diakui di dalam investment in S ya. Apa saja yang diakui? Sebenarnya laba atau rugi perusahaan, kemudian dividen dan perubahan AOG ya. Karena elemen itulah yang membentuk ekuitas gitu ya. Elemen itulah yang membentuk ekuitas. Tapi untuk saat ini kita membatasi dulu untuk laba atau rugi dan dividen ya. Nah, ketika menerima dividen ya, dia akan mencatat cash pada investment in S. Jadi sudah ada penyesuaian. Ketika ada pengumuman income ya, maka dia mengakui kenaikan nilai investasi pada income-nya S. Nah, ini yang membuat metode ekuitas itu pencatatannya menjadi berbeda. Ya. Sebagai ilustrasi, misalnya P membeli 100% saham beredar S seharga 500 sesuai dengan nilai buku ekuitasnya S. S memperoleh laba 100 dan membayar dividen tunai sebesar 40. Nah, di awal di sini 500. Awal juga di sini kan tadi sama, misalnya sama ya. Ini enggak ada ya. Anggap saja sama ya. Kalau kepemilikan 100% dan tidak ada excess value berarti sama.
Ketika di sini melaporkan aduh salah. PS. Ini misalnya equity awal 500. Sesuai dengan nilai buku kan? P-nya belinya. Jadi dia catat investment in S juga 500.000. Kemudian S melaporkan laba sebesar 100. Dividen sebesar 40. Di sini sama, ketika dia melaporkan laba, dia nambah investasinya 100 gitu ya. Ketika di sini melaporkan dividen, dia mengurangi nilai investasinya 40. Jadi saldo akhir di sini 560, di sini juga 560. Ini kalau tidak ada excess value ya. Dia beli sesuai dengan nilai bukunya. Ya, jadi kalau seperti itu akan sama. Nah, sehingga ini silahkan dibandingkan ya prosesnya. Ketika S menjual saham ke P, dia mencatat cash kepada capital stock 500. Di sini juga sama, investment in S pada cash 500. Kemudian ini untuk konsolidasinya, maka capital stock dan investment in S ini karena nilainya sama bisa kita eliminasi dengan mudah gitu ya. Ini untuk awal akuisisi. Kemudian pada tahun pertama itu dia menerima dividen 40.000 dan mengakui kenaikan investasi akibat labanya S itu 100. Jadi nilainya tadi seperti yang saya sebutkan akan sama gitu. Jadi dicatat investment in S pada dividen ya. Kemudian income from S pada investment in S sebesar 100. Kalau digabung boleh nggak? Boleh ya. Jadi bagaimana mencatatnya? Dividen. Kalau digabung? Bagaimana kalau digabung? Izin Bu. Berarti investment in S, dividen dan income from S ya Bu ya? Yang debitnya apa? Investment in S Bu. Investment in S. Masa? Kalau di jurnal kakaknya berarti income from S Bu. Eliminasinya ya, income from S, kemudian? Ya. Investment in S. Itu udah kredit sih Bu. Berapa? Sama dividen. 60 ya? Iya, misalnya 60.000. Dividennya 40. Ini menghapuskan dividennya, kemudian ini menghapuskan perubahan nilai investment in S, dan ini menghapuskan income from S. Gitu. Untuk konsolidasi. Ini kalau digabung seperti ini. Sudah ya? Udah habis nih. Kalau yang lain-lain sama nggak? Nggak usah dibahas ya yang lain-lain ya? Sama saja. Cuma yang harus diperhatikan adalah tadi excess value-nya tadi ya. Excess value-nya sudah berubah. Kalau gitu kita latihan dulu saja. Latihan berapa yang harus dibahas? Soal 7 kasus dan soal 8.
Sebentar, saya copy ini dulu. Di copy dulu worksheet-nya. Ada yang sudah bikin worksheet-nya atau belum? Kasus 7. Kasus 7 sebentar ya. Oke, kita kerjakan sama-sama. Yang ini ya, P membeli 90% saham S. Saham berhak suara ya, teman-teman perhatikan, saham berhak suara itu berarti itu akan menentukan kepemilikan, akan menentukan ini metode. Ya, kalau dia beli 90% saham berhak suara, berarti dia akan melaporkan dengan metode konsolidasi ya. Kalau di atas 20% maka dia harus menggunakan equity method gitu ya. Nah, di sini dengan metode cost dulu ya. P membeli 90% saham berhak suara dari S pada tanggal 1 Januari 2016. Jadi investment cost-nya 675. Berarti total fair value-nya berapa nih? 675, ini 90% ya? Caranya gimana? Kali 100 dibagi 90. 750 ya? Iya, Bu. Kemudian equity-nya S. Ini saya pindahkan dulu. Equity-nya S apa saja, Mbak? Sama return earning. Equity-nya S. Oh, ada. Oh, ini deh. Equity-nya S. Equity. Sama stok sama return earning, Bu. Return earning. Common stock, return earning. 500 dan ini 3. Harus dicari dulu ya berarti ya? Return earning-nya ya. RE-nya harus dicari dulu.
RE-nya berapa itu? 260. Return earning-nya udah ada, Bu. Udah ada ya? Yang RE 1 Januari 200.000. 1 Januari. Di atas. Enggak, Bu, turun dikit. 675. Ini 260. 200 ya? Ya, Common stock-nya berapa? 500. 500, RE-nya 200. Additional paid-in capital-nya tidak dipisahkan ya? 500.000 dan RE-nya 200. Jadi totalnya adalah 700. Berarti excess value-nya sebesar 50. Dialokasikan kemana saja? Inventory, %, seluruhnya terjual, kemudian under value land 40%, kemudian equipment 40%, overvalue equipment, dan sisanya ke goodwill. Ini dikalikan 0,2. Tanah dan equipment 40% juga. Jadi goodwill-nya berapa ini? 40 ya? Oke. Sudah ketemu, berarti NCI equity berapa? Kalau seperti ini. Dari mana tuh, Mbak? Dari 10% kali 750.000. 10% atau 750 dikurangi 675 gitu boleh ya? Ya, Bu. 75.000. Nah, kita lengkapi dulu ini. Tahun 2016, berarti harus dilengkapi dulu ini. Net income-nya berapa ini?
Langsung gini aja ya. Karena sudah diminus-minuskan itu. Dividen 80 ya. S melaporkan dividen 80, berarti P mengakui dividen income berapa? 90%. Ya. Tadi kepemilikannya berapa sih? 90. Masya Allah. Lupa. Begini? Tapi di sini 72 ya jadinya ya, bukan minus ya. 72.000. Gitu. Jadi net income-nya P setelah memperhitungkan income dari S itu jumlahnya 320. Jadi ini cash-nya berapa cash-nya? Untuk menghitung ini bagaimana? Berapa jumlah cash kan dikosongin nih. RE akhir sudah ketemu. Cash, jumlah cash-nya bagaimana? Bagaimana nyari cash-nya? Cari dulu total liability dan equity-nya, Bu. Total liability dan equity. RE-nya 1 Januari. Dari mana nyarinya, Mbak? Kan RE 31 Desember udah diketahui 570. Nah, itu pindah ke bawah. Di sini? Ya. 570. Lalu? Nah, baru jumlahin yang liability dan equity-nya dari account payable sampai return earning. Ini saya jumlahkan. Total liabilitas ekuitas itu kan sama dengan total aset ya? Ya. Ya enggak? Ya, Bu. Kita peroleh 2.100.000. Sehingga di sini juga harusnya 2.100.000 gitu ya? Ya. Nah, baru kemudian dihitung. Ini di P ada pengakuan goodwill di sini? Di laporan keuangan tersendirinya? Apakah ada? Tidak ada ya? Jadi menghitung cash-nya bagaimana? Dikurangi betul nggak 90.000? Betul, Bu. Betul?
Ayo dicermati dulu. Cermati dulu. Sebentar saya ke belakang sebentar ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi betul 90.000 jumlah kasnya. Sudah terlihat belum ininya? Apa namanya? Excel-nya tadi. Belum, Mbak, belum terlihat. Oh, tertutup ya? Sebentar. Kok nutup ya? Share screen. Oke. 9 betul ya. Jadi dihitungnya itu dari total asetnya yang diperoleh dari total aset itu kan sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Oke.
Oh, ada di sini. Sorry. Harusnya di sini. Ya, 21. Yang P sudah terisi semuanya. Total aset RE-nya tadi sudah 570. Oke. Semuanya sudah. Kemudian yang S, bagaimana yang S? Net income di tahun 2016 adalah 140, dividen 80, RE akhir 260. Kemudian yang diminta lagi adalah total aset. Total aset 950. RE-nya, oh ini udah ya, 260. Ya, sudah terisi. Nah, sekarang kita isikan eliminasi. Eliminasi yang pertama apa? Yang pertama adalah, berarti ini kita kurangi ya. Debit atau kredit nih? Debit, Bu. Sebesar 72. Terus pada dividen S, ini 80. Atau 72 juga? Jurnal yang pertama, eliminasi yang pertama adalah, ini saya full screen aja ya. Informasi yang lain nggak ada kan? Nggak ada. Nah. Ini A. Jurnal yang pertama adalah mengeliminasi dividen income pada dividen S. Berapa? 72.000, Bu. 72.000. Terus yang kedua? Yang kedua apa yang perlu dieliminasi atau diakui? Ini juga 72.000. NCI expense. NCI expense. NCI expense. Bagaimana jurnalnya? NCI expense berarti pada dividen S sisanya kan masih di sini 8.000 ya.
Kemudian, kita harus hitung dulu ya berarti ya. NCI expense-nya berapa? Rp13.400, Bu. Ya, kita hitung dulu saja. Asalnya dari apa sih net income ya? Net income-nya S tadi 140. Berarti punyanya ini berapa sih? Kepemilikannya berapa? 10% ya? Iya, Bu. 0,1. Terus apa lagi? Disesuaikan dengan amortisasi excess value-nya. Excess value-nya tadi ada inventory. Lupa nah. Ini inventory berapa tadi? Inventory 10.000 ya. Mengurang atau menambah? Mengurang atau menambah? Mengurang, Bu. Ini NCI ya. Ini total. Ini NCI. Terus apa lagi tadi ya? Inventory, land tidak, equipment. Equipment karena tadi itu dia over value ya sebesar 20.000 dan equipment-nya masih dipakai sampai berapa tahun? 5 tahun, Bu. 5 tahun. Equipment-nya 5 tahun. Maka di sini ditambahkan. Iya. 10.000 dibagi 5. Ini kali 10% ya? $13.400. NCI expense-nya 13.400 sehingga NCI equity-nya sebesar 5.400, Bu. 5.400. Kita masukkan NCI expense. Ini berarti 8.000 di sini. Terus di mana lagi? Tadi apa? NCI expense sama NCI equity. NCI equity-nya kredit 5.400. NCI equity berarti perlu nambah akun ya?
NCI expense. Kayaknya udah saya tahu. Oh, nih. Berapa tadi? 13.400. 13.400 ini 8.000 terus di sini. Beginning atau ending? Ending, Bu. Ending. 5.400. Terus apa lagi yang perlu dieliminasi? Akun apa? Depresiasi, Bu. Depresiasi. Depresiasinya siapa? Yang C ya. C. Investasi dulu deh, investasi diilangin. Common stock-nya berapa? Common stock 500 tadi ya? Iya. 500. Terus? Return earning. Ini untuk mengeliminasi yang awal ya, Mbak ya. 200. Terus apa lagi tadi? Additional paid in capital ada? Tidak ada. Enggak ada. Berarti di sini investasi. Investment in S yang tadi kita hitung di awal tadi 675. Terus apa tadi? Ada excess ya tadi ya. Amortis excess 675. Karena ini kepemilikannya hanya 90%, jadi kita akui NCI equity eksesnya 50. Kemudian alokasinya inventory, apa lagi tadi? Land, goodwill, equipment ya. Sama unamortized excess. Inventory-nya 10.000. Land 20. Goodwill 40. Equipment 20. Unamortized excess 50. Kemudian amortisasinya COGS ya. Pada inventory sebesar 10.000 karena terjual seluruhnya. Terus boleh digabung sih sebenarnya. Oh, tapi nanti jurnalnya kan beda-beda ya. Masukinnya beda-beda. Tapi nggak apa-apa juga pakai kodenya huruf yang sama kan berarti. Ini cuma 2 ya. Yang bisa diamortisasikan cuma equipment dan
Berarti equipment pada operating expense. Boleh depresiasi, ya. Boleh depresiasi. Sebesar berapa tadi? 4.000. 4.000 kan ini? 4.000. Ini kan ya? 4.000 ya? Nah, masukkan dulu jurnal-jurnalnya. C itu mengeliminasi ini. Apa saja tadi? Common stock-nya nih. C. Ini 500. Terus RE awal ya. RE awal ini ya. 200. Terus kok jadi nggak kelihatan? Unamortis. Ini 50. Kreditnya investment in S. Investment in S itu aset. Investment in S mana? Oh, ini. Bisa agak cepat kalau kalian pakai Excel ya. Tapi sudah ada pengumuman, nanti nggak boleh pakai komputer sih. Jadi harus pakai kalkulator ya. Ujiannya jadinya online atau offline ya, Bu? Saya nyebutnya itu semi online offline ya. Karena kalau yang diumumkan ke kami itu mahasiswa itu boleh membawa komputer. Memang harus ya bawa komputer, tapi harus menginstall apa gitu sehingga nanti dibatasi yang bisa diakses itu hanya aplikasi untuk ujian itu saja gitu. Selebihnya ditulis tangan. Itu Nah, berarti saya, di tempat KPPN gitu ya, Bu ya? Jadinya. Nanti saya baca lagi ya. Saya itu kemarin itu hanya melihat ini saja bentuk soalnya seperti apa gitu. Tapi tempatnya, nah itu nggak tahu tuh. Oh, makasih banyak ya, Bu. Ini tadi apa kreditnya? NCI Equity sebesar 75. NCI Equity itu awal atau akhir tuh yang 75? NCI Equity. Awal ya? C ya. Ini kan tadi kita mencatat yang awal. Lalu yang D, inventory. Inventory, mana inventory? Tambah 10.000. Kemudian land 20. Terus goodwill 40. Goodwill 40. Equipment ya? Iya. Kredit ya? 20. Terus ini juga 50 ya? Iya, Bu. Terus yang E
COGS-nya di debit, yang ini COGS di debit sebesar 10. Ya, Bu. Inventory dikredit lagi 10. Bu, itu yang equipment ada di Mana, Mbak? ada yang debitnya juga ya, Bu, 4.000. Oh iya kan belum. Equipment ini yang F ya. 4.000 sama operating expenses. Expenses. Ini dikredit 4.000. Gitu ya? Sudah, berarti sudah bisa dijumlahkan ke samping. Ya nggak? Ini baru kita tahun berapa tadi? Yang diminta tadi 2016 atau kapan sih? Sebentar, saya kok lupa. 2016. Terus ini kan awal ya. Baru awal. Benar ya? Ini rumusnya bagaimana kalau seperti itu? Berarti ini itu begini ya. Nggak apa-apa ya manual ya, mohon maaf. P plus S gitu ya. Ya kan? Terus ditambah debit dikurang kredit itu. Sama semua nggak rumusnya gitu? Sebentar. COGS ini tambah ini. Dikurang ini. COGS kan. Sama nggak ya? Bener nggak? Salah dong ya. Dividen Dan income. income kan kredit ya. Waduh, berarti satu-satu dong. Ini kan berarti ini P dikurang, karena kan kredit ya itu ya. Terus COGS bagaimana? COGS itu ini ditambah, terus ditambah apa dikurang? Ditambah, Bu. Juga. Operating expenses, ini tambah ini, terus dikurang ya? Kurang C gitu? Untuk yang COGS-nya itu ditambah 10.000. Kalau kan dieliminasi berarti juga dikurang ya, Bu ya? Eliminasi Berarti, ya tadi ya? Sebentar. Iya. Berarti P tambah S kurang D tambah C ya, Bu ya? P tambah S. Kurang Terus? B tambah C. Dikurang B. B yang mana? Delta, Bu. Debit. Iya. Oh iya. Tapi kan ini kosong nih, jadi nggak saya hitung. Berarti rumusnya seperti Ini itu. kan maksudnya. Kalau yang operating expenses? Sama ya? Kalau saya copy, sama nih. Mungkin maksud Azam yang 950 itu, Bu. Nah, yang 10.000-nya ini dikurang, Bu. Karena
berdasarkan worksheet ini kalau expense itu dia minus angkanya gitu. Jadi operating COGS sama operating expense itu kan kalau di debit berarti dia minus, Bu, gitu. Iya, jadinya minus 950 ya. 600. Oh, gini maksudnya. Ini begini. Begini. Oh iya ya, iya. Ini berarti juga sama ya? Begini ya? Atau minus sih bisa. Betul ya? Terus kalau ini kan saldo awal nggak ada ya. Jadi rumusnya kalau NCI expense debit atau kredit? Jadi ini saya kasih kurung nggak? Nggak perlu, Bu. Nggak perlu? Masa? Perlu, Bu. Perlu kalau ini ya. Karena kan dia pengurang, ini makan maksudnya biar bisa dijumlah ke bawah gitu sepertinya sih. Kalau dari worksheet-nya ini. Saya ini dapat dari worksheet ini dari Dosko. Jadi ini akan sama dengan ini dikurang kredit. Sebenarnya kan gitu ya. Gitu. Kemudian RE-nya P ditambah S min 200 dikurang debit ditambah kredit. Sebenarnya begitu sih. Nah, jadi 400 ya. Dividen? Kalau dividen bagaimana dividen? Nggak bisa otomatis ini ya. Berarti kan 150 ya? Udah langsung gitu aja ya. Kan ini kita eliminasi nih yang dividennya S. Yang 80 itu. Jadi kan dikurangi dengan 72 dan 8 gitu ya. RE-nya berarti ditambah. Oh. Bu, maaf, Bu. Ini dividennya kok jadi 15.000, Bu? Kan tadi 150. Oh iya ya, sorry. 150 ya. 150 betul, Mbak. Jadi ini berapa nih? RE ini kita jumlah dulu. Dua 6 ya. 368 ditambah ini kan dividen ya, jadi saya kurangi ya. Gitu ya. Sampai 29. Segitu. Ini saya tebelin hasil perhitungan kita. Maaf, ini harusnya di bawah. Terus ini sama dijumlahkan. Ditambah ini, ditambah debit, dikurang kredit. Cek ya. Cek aja. Takutnya 162, 143 tambah 100, 243. Terus 270 tambah 250 ditambah 20.
240, 250, 520 ya, 520 tambah 20 betul. Ini 650 betul, equipment jadinya 644. Terus goodwill 40. Investment in S 0. Betul ya? Sudah dieliminasi berarti investment in S-nya 0. Unamortized excess juga udah nggak ada. Kemudian ini $150, ini 370, 1,2. Oh ini salah ya. Tambah. Oh, rumusnya salah ini. Ini tambah ini, kan ini saldonya kredit nih. Dikurang debit, ditambah kredit. Nah, gitu. Maaf. Nah, 830. 830 kah RE-nya? Enggak dong ya. RE-nya ini kan RE 31 Desember berapa? Ini. Ya enggak? Terus NCI equity-nya berarti C tambah B. Beginning tambah ending kan? Tambah perubahannya ya. 80.400. Jadi total equity-nya Hmm. 2419. Total asetnya mana tadi total aset? Oh, belum saya jumlahkan. Ya. Sudah klop. Ini kok latihannya baru tahun pertama ya ini ya? Diminta untuk tahun selanjutnya enggak? Sebentar. Pada akhir 2016 berarti belum ada latihan yang tahun selanjutnya ya? 8 juga masih sama. Baik, masih ada waktu berapa menit itu? Kita masih punya waktu 30 menit. Yang latihan 8 coba dikerjakan sendiri dulu. Ini worksheet-nya sebentar, worksheet-nya saya kirim. Sebentar. Biar kalian mudah ini. Saya pisahkan dulu.
Kalian Pak ngerjainnya pakai komputer atau pakai ini? Pakai kertas? Sebentar, saya taruh di mana nih? Di ini saja ya. Mau nggak ya? Di chat sudah ada kertas kerjanya. Silahkan dikerjakan di sisa waktunya ini ya. Semoga cukup. Soalnya sih sama seperti tadi. Soalnya sama seperti tadi. Untuk Zoom-nya kita tetap buka atau kita tutup saja, teman-teman? Izin bertanya, Bu. Berarti soalnya ini tuh nanti dikumpul atau gimana ya, Bu? Harusnya sih kita bahas sih di akhir, cuma waktunya cukup nggak ya? Cukup nggak? 30 menit lumayan sih. Tadi nggak ada 30 menit kayaknya. Atau tetap kita buka saja ya, tapi off cam ya? Gimana? Ya, boleh. Kalau masih ada waktu 10 menit di akhir kita bahas gitu ya? Gitu aja deh. Tetap kita di dalam Zoom saja, silahkan kalian kerjakan. Semoga semuanya sudah siap dengan komputer gitu. Jadi bisa cepat, tinggal ngisi-ngisi saja. Soal 8 tadi. Oke? Nanti 10 menit terakhir saya cek ya. Silakan. Atau gini, atau kalian mau diskusi di Zoom ini juga nggak apa-apa sih. Nggak usah, kerjakan sendiri-sendiri saja. Kalau menurut saya harus sendiri-sendiri, kenapa? Supaya step-stepnya itu kita familiar. Ya, step-stepnya supaya familiar. Monggo silahkan dikerjakan masing-masing saja. Baik, Bu.